Duar. Aduh, sebenarnya kalau di rooftop gini lebih mudah jatuh dari atas main editingnya, ya, bukan keluar dari bawah. Ini salah sebenarnya. Gue harus nembus sekitar 5 atau 4 lantai itu tadi. Jebol. Iya, buat yang punya budget terbatas, beli mobil termurah aja. Nih dia nih. Check this out. Welcome back to our channel Informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Gue mau nyapa dulu men teman-teman yang suka komen-komen duluan tuh. Boleh. Om Arya, siapa lagi? Rahmat. Om Rahmat. Terus ada lagi tuh yang dari Purwakarta juga ada. Aduh, saha eta poho. Aduh, poho hampura. Udah pokoknya mbak komen lagi aja nanti disebutin. Gue lagi ada di Suzuki Dewi Sartika di Jalan Raya Dewi Sartika daerah Cawang, tengah kota banget. Ini khusus sebenarnya buat teman-teman yang pengen beli mobil keluarga tapi budgetnya terbatas. Kayak gue. Ini bisa jadi dua ini bisa jadi pilihan. Sekalian kita compare tipis-tipis ya men. Boleh. Karena harganya itu bedanya sedikit. Sekitar 4 juta untuk harganya masing-masing tuh masih jauh di bawah 300 juta. Di bawah jauh. Bahkan cashback-nya juga gede banget. Selisih 4 juta. Ini XL7 Zeta, ini R3 GL. Lebih mahal yang ini 4 juta berarti ya? Belum. Tapi ini konsepnya sudah SUV. Wow. Ini MPV. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri lebih suka yang mana atau lebih butuh yang mana. Balik lagi ke kebutuhan lah ya. Tapi nanti tetap ada pembeda ya. Di samping kelengkapan-kelengkapan. Kita lihat dari tampilannya dulu deh. Di bagian depan, gimana pun juga SUV pasti didesain harus sedikit lebih gagah dibandingin MPV ya men. Yoi. Kalau di MPV di R3 GL ini, dia grillnya kerum-keruman. Terus lampunya dia sudah pakai proyektor. Tapi belum LED. Oke. Halogen ya. Cuma lengkap ya, perlampuannya sampai ke bagian bawah juga ada fog lamp dan lain-lain. Tampilan juga menurut gue untuk varian terendah, ini justru masuk dalam kategori termurah yang termewah men. Betul. Karena tampilannya oke banget. Terus si XL7 Zeta, tampilannya tetap dikasih mewah-mewahnya dari kerum-kerumannya tuh. Kesan-kesan mewahnya tetap dapat. Untuk di perlampuannya juga dia sudah lengkap banget. Walaupun dia LED multi reflektor, tapi kan sudah LED ya. Yoi. Jadi lampunya ini udah putih, ini masih kuning, tapi dia proyektor. Betul. Balik lagi teman-teman lebih suka yang mana. Terus ke bagian bawah juga lengkap, ada fog lamp. Dan di XL7 Zeta ini, dia ada DRL. Betul. Kalau di R3 GL dia belum ada. Ini yang tadi gue bilang lebih mahal 4 juta. Memang tampilannya, ya ini lebih gagah lah ya. Ini lebih keluarga lah. Sekarang kita ke bagian kaki men, ke samping. Nah kebetulan nih, kelihatan nih, jelas komparasinya. R3 GL, dia single tone, ukurannya 185/65, ringnya ring 15, pengereman pakai cakram. Kalau si XL7 Zeta, dia two tone polish gini machining tuh ya, pengereman juga pakai cakram, untuk ukurannya 195/60, ringnya ring 16. Ringnya beda 1 in, ini lebih gede karena SUV harus dibikin sedikit lebih tinggi. Tapi nanti ada perbedaan dari driving experience ya. Kenyamanan berkendara nanti akan berbeda, nanti gue jelasin. Kelengkapannya di sini untuk XL7 Zeta karena di SUV ditambahin apa namanya? Over fender. Over fender. Berarti fendernya lebih ya? Over fender. Ya, iya dong. Overtime kan waktunya lebih. Over fender berarti fendernya lebih. Kalau lebih kasih aja ke sini ya. Ya boleh. Udah, jangan bahas itu lah. Nah, ini lagi nih perbedaannya. Di bagian kaca spion, di sini kalau XL7 Zeta mah ada lampu sen ya. Kalau lampu sen di GL ini dia taruhnya di bagian bawah sini, samping. Tapi sama-sama ditaruh di bagian samping. Penempatannya aja yang berbeda. Kalau untuk fiturnya sama-sama belum pakai auto folding, pelipatan masih manual, tapi pengaturan dalamnya sudah elektrik. Di bagian atas nih ada perbedaan. Kalau untuk XL7 Zeta, kalau di SUV ada ini nih, roof rail. Kalau R3 GL belum ada. Tapi memang kalau MPV nggak perlu digituin. Tapi kalau tambahin bisa sih. Saran gua, kalau teman-teman beli R3 tapi tetap pengen ada roof railnya, pakai yang jepit aja ya. Jangan yang dibolongin men. Jangan. Itu ada potensi bocor lah gitu. Kalau jepit juga aman kok, tetap kuat juga. Aman, dibolongin gak enak. Dibolongin ada sih ya. Udahlah, gak usah bahas ke situ. Tapi sama-sama belum ada talang airnya. Ngomongin talang air, kelengkapan, nanti kita tanya sama Om Sandi. Kalau sama dia mah cincai lah. Handle pintu sewarna body dan sama-sama belum pakai akses smart entry karena kuncinya masih pakai kunci colok. Nah, ini baru dicolok nih. Yoi. Tapi nggak bolong ya? Nggak dong. Iya, dicolok doang. Terus tidak ada side body molding. Nah, bedanya di XL7 Zeta ada side skirt warna silver lah, sama seperti bagian depan tadi. Di R3 GL mah polos. Di belakang pengereman sama-sama pakai tromol. Overall bagian samping segitu. Sekarang ke bagian belakang. Nah, masih ngomongin desain, di bagian belakang sebenarnya ini bisa dibilang masih mirip-mirip. Di atas trondol sama-sama belum pakai rear upper spoiler. Botak. Tapi kalau di Dewi Sartika mah kayak gini-gini mah bisa di request dan gratis. High-mount stop lamp, washer sama, kaca belum pakai defogger sama, bahkan di bagian stop lampnya pun sama ada.
Barangnya mah Ada. tapi tidak menyala abangku. Wow. Jadi yang nyala hanya bagian dalam aja. Ini khas varian terendah lah. Karena dua mobil ini untuk di Suzuki kan mobil keluarga dengan posisi paling low ya, harga-harga termurah. Tapi menurut gua tampilannya tetap keren sih. Terus emblem Suzuki, tidak ada kamera parkir. Kalau butuh mah bilang aja nanti sama Om Sandi, kan dia bosnya. Emblem XL7, emblem R3 di bagian bawah ada parking sensor. Nah, perbedaan lagi di bagian bawah selain mata kucing mah sama-sama ada, beda bentuk aja, beda posisi. Yang ini manangtung, yang ini selonjoran lah ini mah ya. Sarean. Di sini tidak ada underguard di bagian bawah, sini ada tuh. Karena khas dari SUV. Di bagian luar setidaknya ya perbedaan konsep lah. Ini SUV, ini MPV, selera. Nah guys, kalau ngomongin mobil keluarga, pasti ngomongin tentang bawa penumpang banyak. Betul. Maksimal kan 7 orang penumpang plus barang juga. Jadi harus didukung sama mesin yang proper lah. Nah, kalau ngomongin mesin, dua-duanya ini ternyata mesinnya sama. Wah. Walaupun harganya ini lebih mahal, tapi mesinnya sama-sama dibekali dengan mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Dan mesin Suzuki ini ya, keduanya nih, ini mesin yang legend lah. Legend. Terkenal irit tapi tetap bertenaga dan wah, track recordnya kalau di Indonesia udah nggak usah diragukan lagi lah. Dan mobil ini dua-duanya ini pilihan untuk teman-teman yang AHC nih. Apa tuh? Anti hybrid club yang nggak suka pakai hybrid gitu. Ya ini dia full konvensional, tapi gue pastikan ini dua-duanya proper sih. Gitu guys. Dan kalau teman ini kan tadi yang harga tadi manual ya men. Kalau teman-teman belinya yang Matic pun, Maticnya pakai Matic konvensional, which is menurut gue kalau ngomongin konvensional untuk Matic ya di Suzuki legend banget. Gue udah buktiin soalnya. Apalah arti mobil bagus kalau promonya kurang gitu kan. Wow. Nah, kita cari tahu langsung sama bosnya nih. Bos dari Dewi Sartika, Om Sandi. Yuk. Kalau ngomongin promo terbaik, ya pasti langsung dari bosnya lah. Ini dia nih. Om, apa kabar Om? Baik Om. Nih bos Dewi Sartika, Om Sandi. Om Sandi, don't worry. Don't ragu jangan worry. Aku jangan worry, gue sampai lupa. Dia punya tagline itu. Iya dong. Kenapa kayak gitu? Karena kalau dari dia pasti the best nih. Harga Ya. dulu Om, gue mau nanya berapa harganya? Boleh, di belakang kita ini ada R3 GL ya Om ya. Iya. Di OTR 267400, Ya. XL7 Zeta di angka 271200. Oke, dua-duanya varian termurah. Varian termurah. Dan terus katanya, khusus di lu nih di Dewi Sartika, kalau KTP-nya KTP Jakarta, ada harga spesial di luar harga yang tadi. Betul banget. Nah, tadi itu jadi untuk harga OTR ya Om ya, Ya. untuk KTP Jakarta dan memang hanya ada di Dewi Sartika. Mungkin ya buat teman-teman infomotif nanti bisa langsung hubungi Sandi aja Om. Jadi intinya ini yang harus digaris bawah ini ya. KTP Jakarta punya harga spesial kalau teman-teman beli di Suzuki Dewi Sartika. Betul di Om banget. Sandi. Betul. Nah, enaknya gini nih kalau ngobrol sama bos langsung aja tuh. Poin-poinnya gitu. Nah, katanya kalau ngomongin promo tidak hanya di mobil ini ya. Betul Om. Ada di Baleno, Vitara dan lain-lain. Diskonnya lagi gede-gedean juga ya. Diskonnya nggak kalah menarik. Seperti Baleno, Grand Vitara, Pickup, Espresso, bahkan Jimny Om. Memang Jimny kita tidak ada diskon Om. Tapi kita spesial harga press list. Dari semua varian diskon paling besar nominalnya aja berapa? 53 juta. Wah, udah segitu aja ya. Jadi teman-teman bisa gambarin nih kira-kira diskon-diskon yang lain. Betul. Gimana nanti untuk detailnya per unit diskonnya berapa langsung kontak Om Sandi aja. Boleh. Bisa di 0812 1300 4656 atau yang memang mau ingin minta simulasi Om ya, minta simulasi tanpa masuk WA, WhatsApp atau telepon, itu bisa menghubungi website Sandi di suzukistriptrada.co.id. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen langsung ketemu sama Om Sandi nih. Boleh. Aku pengen ketemu langsung sama bosnya, boleh? Centil dong Om. Boleh, tapi boleh. Boleh banget. Boleh guys. Boleh. Jadi ada teman-teman yang pengen langsung nego, langsung Siap. ketemu sama bosnya langsung, nggak ada masalah. Every time available. Pokoknya kalau memang mau datang ke showroom atau memang mau kita kunjungi ke kantor, ke rumah, langsung hubungi Sandi aja Om, atau Sherlock. Apalagi kalau yang mau ingin test drive, Bisa langsung dibawa ya? bisa langsung dibawa. Mau test drive apapun, kita dari tipe tertinggi kita yang rare Om, yang katanya rare, itu kita juga bisa. Dari Jimny, Grand Vitara, Baleno, Espresso, bahkan sampai sekelas pickup pun kita ada test drive-nya. Oke. Nah, gue sekarang mau nanya masalah kreditnya nih Om. Siap Om. Apa aja promonya nih? DP mulai dari 10%, kita ada bunga dari 0%, terus kita ada cicilan bebas 11 bulan. Oke, gimana tuh? Bebas cicilan selama 11 bulan. Pasti teman-teman bingung ya, bahasanya berbeda. Penasaran? Hubungi Sandi aja. Tenor paling panjang berapa lama? Tenor paling panjang kita sampai 8 tahun. 8 Nah, tahun. sebelumnya juga kan kita ada tenor dari 1 sampai 6, loncat langsung ke 8 Om. Kebetulan saat ini khususnya Dewi Sartika kita bisa ada tenor 7 tahun juga. 7 tahun juga bisa. Betul.
Kebanyakan kan di luar sana kan 1 sampai 6 loncat langsung ke 8. Iya, 7 nggak bisa ya. 7 nggak bisa. Di sini kita bisa. Enak ya ngobrol sama bos mah, selalu ada opsi-opsi yang beda. Oke, nah terus kalau ada data yang kurang, Kalau data yang kurang sih ya betternya lebih kooperatif di depan aja Om ya. Di awal kalau memang kekurangannya apa, kita akan memaksimalin. Kita butuh jualan, teman-teman Infomotif pasti ingin menggunakan mobil baru. oke, Kayak gitu. nice. Nah Om, kalau seumpama tuker tambah, Oke. gimana? Tukar tambahnya sendiri kita pastikan bisa all brand ya Om ya. Dan kita pastikan juga harga tertinggi dari tawaran tempat lain. Dan yang paling penting ini semua resmi ya, official ya Om. Official resmi, tidak ada yang KW-KW Om. Iyalah, langsung konsultasi langsung sama bosnya kok. Buktinya apa? Dia nggak pakai seragam. Kalau nggak pakai seragam berarti atasan gitu aja, udah nggak pakai guys. Weekend Om. Oke, Om, servis warantinya gimana nih? Oke, untuk service warantinya dari R3 sama XL7 kurang lebih sama ya. Free service, jasa Oke. service, oli, gasket oli, filter oli, bahkan sampai olinya sendiri sampai 50.000 km. Oke. Untuk waranti aki kita sendiri di sini terhitung 1 tahun garansinya Om. Oke. Terhitung 1 tahunnya itu dari STNK jadi, bukan dari mobil pengiriman. Oh iya. Atau 20.000 di bawah 20.000 km. Jadi lebih panjang ya? Lebih panjang. Kebanyakan bahkan saya pernah dengar di luar dia dijanjikan cuman garansi akinya cuman 6 bulan, cuman 10.000 km. Padahal lebih. Padahal lebih. Itu harus dipertanyakan juga. Oke. Salesnya lebih tahu produk sendiri atau tidak kayak gitu. Kalau ada teman-teman yang mau request nih, karena mobil ini kan belum lengkap nih, belum ada telang air, belum ada rear upper spoiler. Siap. Ada yang mungkin mau kamera parkir, boleh request gitu. Itu mah bukan request Om. Apa tuh? Itu sudah pasti dapat di sini. Dikasih. Nggak perlu bahasa dikasih. Walaupun memang aslinya tidak ada, tanpa minta pun sudah pasti saya berikan. Wow. Jadi walaupun memang pabrikannya keluarnya seperti ini, ya kita berikan ke konsumen sudah pasti seperti harga apa tipe tertinggi. Untuk eksterior ya, seperti talang air, spoiler, kamera mundur, itu kan aslinya dari pabriknya memang tidak ada. Iya, di tempat lain juga nggak ada. Yes, itu jadi kalau saya memberikan itu lebih kepada perlengkapan tambahan yang tidak perlu diminta. Wah, Kayak gitu. menarik nih guys. Ya udahlah, gua nggak bisa ngomong banyak ya. Jadi kalau teman-teman nanti sekiranya pun punya request yang lain, dibicarakan aja Om. Ya? Betul. Di luar itu juga kita ada program yang namanya free e-money Om. Heeh. E-money itu sampai 2 juta. Oke. Terus ada voucher belanja senilai 3 juta juga. Terus ada sejauh ini kita masih ada ya, pickup kita juga masih free 2 ban. Kayak gitu. Ada lagi yang mau sampaikan? Oh iya Om, yang nggak ketinggalan nih Om. Program yang dari awal kita bertemu. Apa tuh? Apa tuh? Ya yang pasti kredit transaksi. Oh, itu khas dari Dewi Sartika nih. Iya. Jadi Dan ragu jangan worry. iya, beli kredit tapi setelah di total rasanya kayak beli cash. Betul, itu hanya ada di Dewi Sartika. Nah itu benar guys, itu legit, itu benar-benar hanya ada di Dewi Sartika. Betul. Jadi teman-teman langsung kontak aja simulasi seperti apa. Betul. Dan yang pasti ini benefitnya gede banget karena kelebihan bayarnya sedikit, bahkan kurang ya. Bahkan bisa dikatakan kurang dari harga OTR price list Om. Oke, menarik sih. Ya udahlah, langsung kontak Om Sandi aja kalau Siap, gitu. Om, betul. makasih Oke, banyak. sama-sama Om. Ditunggu ya telepon dari teman-teman, kita lanjut review unitnya guys, come on. Nah guys, gua ada di interior dari XL7 Zeta nih. Kita mulai dari Zeta dulu. Ini yang lebih mahal 4 juta yang kita dapetin secara tampilan. Lebih mewah ya men? Mewah. Jadi sebenarnya kalau di interior, di XL7 Zeta ini varian terendah dengan tampilan gitu. Oke punya. Oke punya lah. Dari kelengkapan ini ditambahin finishingnya pakai dark charcoal gini ya. Dia wood panel yang dark charcoal gini modelnya. Terus semua itu nyambung sampai ke bagian door trim. Dan di joknya juga ada variasi nih tambahan bahan fabric sama Kulit. kulit sintetis gitu ya di bagian Iya. sampingnya. Nggak full kulit sih, tapi menurut gua segini mending lah. Terutama di bagian tengah ini emang enaknya bahan fabric nih. Jadi ke punggung nggak terlalu panas. Kalau full kulit semua pasti ke punggung agak lumayan panas. Walaupun AC kenceng, dinginnya tuh di sini, tapi di punggung akan tetap panas biasanya. Kecuali jok kulit yang punya apa tuh men? Perforated. Ya perforated sama ada Cooler AC-nya seat. gitu, cooler seat. Nah itu beda hal lah. Tapi kalau gini menurut gua better sih. Oke, ngomongin XL7 Zeta, dia karena konsepnya SUV pasti punya kaki-kaki yang dibikin sedikit lebih keras ya men. Pasti. Dan ground Bang. clearance juga kan tadi memang lebih tinggi dibandingin si R3 GL. Efeknya apa? Efeknya berarti kaki-kakinya yaitu kerasannya bantingannya dan lain akan sedikit lebih keras. Dalam konteks kita ngomongin lagi compare sama R3 ya. Tapi kalau di compare sama SUV-SUV yang lain, ini termasuk mobil keluarga yang nyaman. Dari bantingan, dari
ya segala macam, suspensi, kesenyapan kabin. Wah, ini nyaman banget sih. Bahkan gue bisa bilang untuk kelas low SUV ini mungkin bisa jadi masuk kategori salah satu yang ternyaman lah ya. Yoi. Dibandingin kompetitor di kelas SUV ya, gitu. Jadi lumayan nyaman lah menurut gua. Kelengkapan juga menurut gua oke lah. Di setir juga lengkap pakai steering switch, flat bottom setirnya, lampu, terus di sini wiper masih standar. Nah, di sini ada manual leveling guys. Jadi selain lampunya sudah LED multi reflektor, lampunya juga bisa diatur nih arah sorotnya secara manual dari sini. Itu menurut gua menarik sih. MID juga lumayan gede di bagian speedometer nih, di bagian tengah. Karena dia nggak pakai hybrid, jadi nggak ada indikator hybrid. Tapi tampilannya sama seperti yang varian atas ya men ya? Sama. Nah, terus di sini juga untuk si audionya, head unitnya dia sudah floating dan bisa terkoneksi mirroring ke smartphone kita juga dengan mudah. Terus AC juga sudah digital nih, walaupun belum auto climate tapi ada max AC, jadi pendinginan suhu juga bisa lebih cepat. Power outlet lengkap buat nyolok-nyolokin, ngecas-ngecas, cup holder. Nah, ini kebetulan kita ngambilnya yang Matic nih, Maticnya kayak gini nih tampilannya. Dan tadi gue bilang ya, Matic dari Suzuki ini terkenal, wah bandel banget sih untuk Maticnya konvensionalnya ya. Makanya gue suka banget, durability-nya bagus, perawatan juga mudah, murah gitu guys. Handbrake mechanical, tidak ada glove box. Overall sih menurut gue di bagian depan ini kabin mewah sih. Dan minusnya mungkin satu ya, di joknya tidak ada, di bagian drivernya tidak ada high adjuster untuk ninggiin jok buat teman-teman yang tinggi badannya sporty kayak gue, ceper. Gue 165. Tapi untuk gue 165, tampilannya tuh bukan tampilan ya, visibilitas. Kita bisa ngelihat sekeliling tuh dengan mudah, nggak kebatas gitu. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih commanding lagi, ya paling nambah bantal gitu kali ini. Bisa, jodoh. Jodoh, ganjay. Emang reknya sedikali. Wow. Tapi sebenarnya segini juga menurut gue udah cukup sih. Nah guys, gue ada di R3GL nih, di bagian dalam ya. Dibandingkan dengan yang XL7 Zeta tadi, tampilan di sini memang tidak semewah Zeta ya. Betul. Karena mungkin tadi faktor ini lebih murah 4 juta dan belum dipotong cashback dan lain-lain. Tapi kayaknya kalau ngomongin cashback bedanya tipis-tipis lah ya. Tipis. Tapi yang udah pasti aja selisihnya 4 juta dari OTR gitu guys. Semua finishingnya ya plastik-plastik walaupun beda-beda tekstur aja sih. Tapi nggak ada finishing kayak wood panel dan lain-lain lah. Cuman kalau ngomongin kenyamanan, gue bisa garansi guys. Kenyamanan di R3GL walaupun dirimu R. baru bisa ngomong R kan gitu bocah ya, semua di R-in. R3GR. Wow. Sampai mana gue tadi? Oh, kenyamanan. Kita ngomongin kenyamanan ya. Kalau dibandingin sama XL7Z, jelas ini lebih nyaman lah. Kayak kakinya terkenal ini empuk, nyaman, bantingan juga enak, terus kesenyapan kabin, kayak kaki semuanya fix lah. Ini mobil keluarga banget pokoknya. Maksudnya bukan cuma driver yang enak, tapi penumpang juga ya men. Yoi. Semua nyaman gitu. Dan 7 orang penumpang semua lengkap, dewasa semua bisa naik. Nah kalau ngomongin dimensi, di sini R3GL baris kedua, baris ketiga, baris pertama, bahkan di XL7Z gue pastikan sama ya. Sama. Dimensinya sama persis. Sampai baris ketiga 2 orang di belakang, 2 orang dewasa maksudnya di belakang benar-benar bisa masuk. Kita udah sering tes ya. Yoi. Dan itu fix semuanya masuk. Tapi kalau teman-teman pengen nyoba sendiri, mendingan test drive aja, nanti kontak Om Sandi. Oke, kenyamanan ini lebih nyaman dibandingin XL7Z. Kenapa? Karena ini MPV. Kaki-kakinya nggak setinggi SUV ya men ya. Yoi. Jadi nggak sekeras SUV. Walaupun XL7Z juga masuk dalam kategori mobil keluarga yang nyaman ya. Tapi ini lebih enak sih kayak kakinya. Karena ground clearance-nya lebih pendek dibandingin si XL7Z. Karena dia SUV ya. Gitu guys. Nah ini tinggal teman-teman apa ya? Dipilih-pilih aja lah ya. Karena sesuaikan lah dengan kebutuhan, karena driving experience-nya memang berbeda juga. Oke, kalau ngomongin fitur di sini termasuk kategori yang lumayan lengkap juga fiturnya ya. Di bagian setir, steering switch, Bluetooth, teleponi, ada speedometer juga standar lah ya. MID-nya memang nggak segede si XL7, tapi ini segini cukup lah, informatif juga. Terus kunci colok sama si Zeta juga kunci colok. Head unitnya guys, dia floating juga sama kayak XL7Z. Walaupun ini lebih murah ya, bisa terkoneksi ke smartphone juga mudah juga, bisa mirroring. AC-nya juga sudah digital dan ada max AC-nya. Power outlet semua lengkap lah. Nah, ini varian yang manual. Sengaja kita bedain biar teman-teman tahu tampilan yang manual sama Matic. Tapi kurang lebih mirip. Beda tuasnya aja men ya. Betul. 5 percepatan nih guys. Ini handbrake mechanical sama tidak ada glove box. Nah perbedaannya lagi di joknya nih. Gue lupa tadi nggak jelasin. Di joknya dia belum ada bahan semi leathernya gitu ya. Semi kulitnya belum ada tuh. Jadi full bahan fabric tapi teksturnya dibedain. Tapi jenis joknya mah sama sih sebenarnya, sama persis ya. Sama. Saya bucket kayak gini. Dan tidak ada high adjuster juga sama. Tidak bisa. Jadi harus pakai Jojo Dogs. Kaum sporty maaf. Tapi nggak usah lah sebenarnya mah.
Makanya untuk make sure mendingan teman-teman cobain test drive. Ini saran gue sebelum beli mobil, sekalian ketemu salesnya biar lebih jelas. Cobain test drive. Ini valid sih, harus cobain biar teman-teman lebih yakin gitu. Dan setelah cobain pasti jadi lebih yakin beneran dah. Ya sebenarnya dua-duanya sama-sama varian termurah. Ini lebih murah 4 juta bahkan. Jadi sama-sama value for money lah. Tinggal teman-teman ya perbedaannya hanya di apa ya, selain kelengkapan rasa berkendara ya men. Yoi. Kalau yang mau pesan langsung ke Om Sandi aja, nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe nih, boleh bantu subscribe dong. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja. Yang belum follow akun medsos kita, IG dan TikTok ada di bawah sini. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Di mobil yuk.